Dengan 2 bulan lagi sebelum Israel memilih, kampanye semakin tajam setiap harinya. Begitu juga dengan iklan-iklan kontroversial, mulai dari perdebatan tentang pembentukan negara Palestina di masa depan hingga wajib militer dan siapa yang bisa membentuk koalisi dengan 61 kursi. Koresponden kami Joe Brown memiliki informasi lebih lanjut tentang manuver politik terbaru. Minggu ini menandai 2 bulan menjelang pemilihan parlemen Israel. Aliansi-aliansi sedang dibentuk dan dibubarkan. Partai-partai baru memamerkan dukungan mereka dan setiap politisi saling menyerang untuk mendapatkan bagian dari suara yang belum menentukan pilihan. Sebagian besar jajak pendapat terbaru menunjukkan blok oposisi hampir mencapai mayoritas 61 kursi. Tetapi masih kurang beberapa kursi. Kemungkinan besar, seperti yang terjadi pada tahun 2021, mereka mungkin membutuhkan bantuan dari Partai Arab Ra'am. Namun, hal itu bisa jadi rumit. Pemimpin Ra'am, Mansur Abbas, mengatakan kepada partainya bahwa negara Palestina sedang menjadi kenyataan. Gadi Eisenkot, yang partainya Yeshar saat ini unggul dalam jajak pendapat, membalas Abbas dengan mengatakan secara daring bahwa negara Palestina tidak ada dan tidak akan pernah ada di bawah koalisi yang ia pimpin. Dukungan untuk negara Palestina berada pada titik terendah dalam sejarah di kalangan warga Israel, dengan penurunan drastis setelah pembantaian pada 7 Oktober. Di mana sebuah survei dari Pew Research menyatakan bahwa 32% warga Israel percaya bahwa negara Palestina dapat hidup berdampingan dengan negara Israel. Pada tahun 2025, angka tersebut telah turun setengahnya, bahkan dalam pemilu terakhir, tahun 2022. Pemimpin partai sentris Yesh Atid, Yair Lapid, menyerukan solusi dua negara. Sekarang, Jair Golan dari Partai Demokrat adalah satu-satunya pemimpin dari Partai Zionis besar yang menyerukan solusi dua negara. Di tempat lain, iklan pemilu pertama Partai Ultra-Ortodoks Shas juga menarik perhatian Yeshar. Kamu banyak belajar minggu ini, untukmu dan semua tentara. Iklan tersebut menampilkan sebuah keluarga Yahudi Ortodoks yang sedang mempersiapkan makan malam Jumat malam, menunggu salah satu putra mereka pulang dari dinas militer untuk merayakan Sabat. Iklan itu diakhiri dengan klaim yang diperdebatkan bahwa 30.000 tentara pada pemilu terakhir memilih Shas. Yashar memerintahkan video tersebut untuk dihapus, paling lambat pukul 11 pagi. Karena mereka mengklaim bahwa iklan tersebut melanggar aturan pemilu dengan menggunakan tentara IDF dan menciptakan kesan bahwa tentara yang seharusnya netral secara politik mendukung Shas. Ketua Komite Pemilihan Pusat, Noam Solberg, setuju dengan Yashar dan memerintahkan Shas untuk menghapus video tersebut. Mereka juga menyoroti kemunafikan Shas yang secara konsisten memilih menentang wajib militer bagi Yahudi ultra-ortodoks padahal tentara sedang kekurangan personel. Namun, normalisasi yang tampak terhadap tentara di dalam keluarga ultra-ortodoks bisa jadi menunjukkan pandangan baru yang lebih lunak dari Shas terhadap para wajib militer Haredi. Dan salah satu Yahudi Ortodoks Israel yang paling terkenal di dunia internasional sedang memasuki arena politik. Pada 7 Oktober, saya melihat bahwa seluruh negara telah ditinggalkan dan dikhianati. Dan inilah alasannya. Bersamamu. Saya berharap kita akan memiliki pemerintahan baru yang berdedikasi untuk menjaga tanah dan rakyat Israel. Jonathan Pollard, yang menghabiskan 30 tahun di penjara Serikat karena memata-matai demi Israel, telah memberikan dukungannya kepada Partai Israel First yang baru, dipimpin oleh mantan Wakil Menteri Luar Negeri dan mantan anggota Knesset Likud, Sharon Haskel. Dia pernah ditawari posisi dalam daftar partai-partai sayap kanan ekstrim pada pemilu sebelumnya, namun dia menolaknya. Untuk saat ini hanya sebuah dukungan, bukan penempatan dalam daftar. Namun, bahkan jika itu terjadi, Pollard mungkin belum akan masuk ke Knesset, karena Israel First saat ini masih berada jauh di bawah ambang batas, 3,25%. Yang dibutuhkan untuk mendapatkan kursi di parlemen. Untuk informasi lebih lanjut, kita sekarang bersama analis politik Attila Sonvalv, CEO As-Is Strategic Consulting. Attila, senang sekali Anda bersama kami di Potyo I24 News. Dengarkan, saya harus mengatakan kita mungkin sedang menuju ke arah tertentu, menuju pemilu 2026. Tapi banyak dari argumen-argumen ini terdengar sudah familiar sejak 2022. Sekarang ada Eisenkot, ada Bennett, ada Netanyahu, yang semuanya menolak negara Palestina. Dan di sini kamu punya Mansur Abbas yang secara terbuka mendukungnya. Apa arti semua ini untuk koalisi? Secara matematis, jika RAM masih dibutuhkan untuk membentuk pemerintahan. Ya, kita masih punya masalah yang sama di Israel. Dan tidak ada yang benar-benar terselesaikan. Dan terkait dengan Yahudi ultra-ortodoks yang tidak mendaftar ke tentara, serta sistem peradilan yang tidak direformasi seperti yang diinginkan pemerintah. Dan tentu saja, oposisi yang terus berjuang dengan perangnya sendiri. Jadi tidak ada yang berubah, bahkan slogannya pun tidak berubah. Netanyahu tetap menggunakan slogan yang sama. Mencoba, Anda tahu, menggabungkan Eisenkot dengan Partai Arab dan menunjukkan bahwa dia tidak punya koalisi tanpa mereka. Yang mana omong-omong untuk saat ini tampaknya benar karena jumlahnya memang tidak cukup. Tapi ya, politik Israel adalah arena yang harus diperhatikan dengan sangat hati-hati karena kita melihat angka-angkanya dan kita melihat jajak pendapat dan kita mulai membentuk pemerintahan serta koalisi bahkan sebelum pemilu benar-benar terjadi. Masalahnya adalah di sini ada arus bawah, Anda tahu, yang sebenarnya tidak bisa benar-benar kita pahami. Dan saya merasakan itu.
Jajak pendapat yang kita lihat hampir setiap hari, hampir tidak mencerminkan dan mewakili pergerakan nyata yang Anda lihat di masyarakat Israel. Dan masyarakat Israel berubah sangat cepat. Maksud saya, siklus berita sangat cepat. Segalanya berubah sangat cepat. Jadi kita tidak bisa yakin siapa yang akan membentuk pemerintahan, dan kita tidak bisa yakin siapa partai terbesar, dan kita tidak bisa yakin seperti apa koalisi berikutnya. Untuk saat ini, sepertinya kedua pihak, partai-partai Yahudi maksud saya, tanpa Arab, mereka imbang kan? Tidak ada yang benar-benar memimpin perlombaan ini. Jadi akan jauh lebih rumit untuk membentuk pemerintahan daripada yang terlihat saat ini. Ya tentu saja masih banyak yang bisa terjadi dalam 2 bulan ke depan. Dylan, aku juga ingin membicarakan iklan Shas ini denganmu. Mereka menayangkan iklan yang menyoroti dukungan untuk tentara dan wajib militer, meskipun berulang kali menentang undang-undang wajib militer Haredi yang lebih luas ini. Tapi aku penasaran, apakah pesan seperti itu benar-benar bisa mempengaruhi pemilih yang masih ragu? Atau justru pemilih bisa melihat kontradiksi di sini? Maksudku, apa gunanya mengeluarkan ini ke publik? Intinya adalah mendapatkan publisitas. Tidak ada publisitas kan? Itu buruk. Inilah yang dikatakan para ahli PR. Tidak ada publisitas yang buruk. Kamu harus diperhitungkan. Orang-orang harus membicarakanmu. Itu sangat sinis. Ini iklan yang sangat sinis. Tapi juga iklan yang menciptakan banyak lalu lintas di internet. Jadi inilah yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Shas. Mereka membutuhkan isu lain yang lebih besar. Seperti yang kamu ingat dalam beberapa minggu terakhir, yang kita dengar tentang Shas hanyalah pertarungan di dalam kepemimpinan. Antara Aryeh Deri, pemimpin politik, dan Yitzhak Yosef, yang merupakan rabi utama dan juga pemimpin spiritual partai. Dan kedua pria ini, mereka berdua berseteru hebat dalam beberapa minggu terakhir. Saya pikir Deri dan para strategisnya ingin mengalihkan perhatian dari pertikaian internal. Itu membuat Shas turun karena Shas hanya mendapat sekitar 7 kursi dalam survei, di sebagian besar survei maksud saya. Dan mereka ingin mengalihkan perhatian dari pertikaian ini, dari suasana buruk yang telah melanda partai Shas ke sesuatu yang lebih besar. Dan inilah yang benar-benar mereka lakukan. Kita semua dalam 24 jam terakhir membicarakan iklan ini. Saya rasa tidak ada yang percaya bahwa Shas yang begitu keras menentang perekrutan pemuda ultra ortodoks ke dalam tentara benar-benar mendukung para tentara. Maksud saya, ini terlalu sinis untuk dipercaya. Ya, Komite Pemilihan Pusat memang meminta Shas untuk menurunkannya. Tapi ini bukan satu-satunya partai yang pernah bermasalah Tapi itu tidak masalah. dengan komite Dengar, itu sebenarnya tidak terlalu penting. Mari kita jujur pada diri sendiri. Kita hidup di abad ke-21. Semua media sosial, Instagram, X, dan sekali itu tersebar, itu akan TikTok, tetap tersebar. semua itu. Kita semua mengonsumsinya kan? Semua orang tahu tentang ini. Kamu tidak benar-benar bisa menghapus apapun sekarang ini. Maksud saya, itu sudah tersebar. Sudah beredar di grup-grup, WhatsApp, Telegram, semuanya. Jadi itu benar-benar memberikan efek yang mereka inginkan. Nah, Eisenkot dan Bennett, mereka juga harus menghapus beberapa materi kampanye yang juga menampilkan tentara. Jadi ini adalah tema yang kita lihat di berbagai partai. Apakah mereka mencoba mendorong batasan lebih jauh di pemilu kali ini? Sekarang ini bukan soal batasan, ini soal isu-isu yang ada. Netanyahu tidak mau membicarakan soal militer, tentara, wajib militer, dan sebagainya. Sementara oposisi justru inilah yang mereka inginkan. Oposisi ingin menunjukkan bahwa pemerintah ini telah meninggalkan para tentara cadangan yang sedang bertugas dan para tentara. Jadi sangat penting bagi oposisi untuk menunjukkan bahwa Netanyahu dan mitra-mitra ultra religiusnya, mereka tidak peduli dengan para tentara yang telah berjuang selama 3 tahun terakhir. Dan ini adalah pertarungan tentang isu-isu, bukan? Dan semua orang ingin menegaskan poinnya. Netanyahu berusaha menunjukkan bahwa apa yang dia lakukan dalam 3 tahun terakhir adalah meraih kemenangan di banyak front, seperti misalnya Iran, Lebanon, dan Gaza. Meskipun faktanya bahkan hari-hari ini, kita bisa melihat berbagai jenis benda terbang masuk dari Gaza hanya dalam beberapa jam terakhir. Itu sebenarnya membawa kita ke topik berikutnya. Jadi Attila Sontak, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak telah bersama kami dan memberikan perspektif di dalam dunia politik Israel. Terima kasih. Terima kasih banyak, selamat malam.